Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Budaya Melayu Riau dengan gurunya yaitu saya sendiri, yaitu Lena Hadayanti SPD. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki KD baru, yaitu KD.2 dengan judul Kepengarangan Sastra Melayu Riau dengan materi pokok bentuk. Jadi untuk materi kali ini saya harapkan Ananda semuanya untuk memperhatikan modulnya karena akan ada beberapa tabel. Jadi supaya lebih paham, Ananda diharapkan untuk melihat modulnya, untuk melihat tabel agar bisa lebih paham dalam memahami materi ini. Jadi bentuk ini menurut Taufik Ikram Jamil 2018 mengklasifikasikan sastra Melayu Riau sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Jadi ada tabel yaitu ada asal atau media pengaruh, di mana ada genre sastranya itu dibagi dua, yaitu naratif atau prosa, non naratif yaitu puisi. Jadi yang pertama, tabel pertama itu sastra Melayu Riau yang asli melalui lisan dari sebelum Masehi hingga saat ini. Pada bagian naratifnya yaitu ada mitos, legenda, dongeng, dan sastra rakyat lainnya. Ada cerita hewan atau fabel, ada farabel, ada sage, cerita teladan ataupun jenaka, ada perlikur lara, ada cakap-cakap adat, ada koba, ada ratif, ada kayat porang, dan ada nyanyian panjang. Sedangkan non-naratif atau puisi, ada mantra, menyeru, ada pantun, talibun, ada karmina, talibun atau sesombah, ada tromba, ada seloka, ada petatah petitih, ada pantang larang, ada teka-teki, ada peribahasa, ada malala, ada cakap-cakap adat, ada koba, dundung atau dondang, ada beati, ada nandong atau nandang, ada belandu, ada nyanyian panjang, ada gumbus betandang, ada manumbai, dan ada genggang. Pada tabel selanjutnya yaitu ada sastra Melayu klasik, yaitu Arab atau Parsi, literasinya itu pada abad ke-15 sampai abad ke-19. Pada bagian naratif atau prosanya ada syair naratif, ada hikayat, ada cerita berbingkai-bingkai sastra, ada kitab undang-undang, ada jike gebano, dan dikir berdah. Pada kolom non-naratif atau puisi, ada syair, ada gurindam, ada nazam, ada jike, gebano, dan dikir berdah. Nah, pada tabel yang terakhir, ada sastra Melayu Indonesia yang modern, udah campuran dengan Eropah atau negara bagian barat. Sastra Melayu ini ada pada abad ke-20. Jadi pada bagian naratif atau prosanya ada cerpen atau novel atau roman, ada cerpen, ada novel atau roman, dan pada bagian non-naratifnya ada puisi-puisi terikat. Jadi puisi-puisi terikat ini dipengaruhi oleh Belanda pada tahun 80-an. Ada distikon, ada terzina, ada quatrain, ada quintet, ada sektet, soneta, dan puisi bebas. Jadi keberadaan masing-masing bentuk sastra Melayu ini sangat bervariasi. Contohnya saja, misalnya pada Kabupaten Indragiri Hulu dan Dumai tidak ditemukannya sastra Melayu yaitu Melala,
Sedangkan di Kampar, melala ini sangat subur dan sering digunakan pada masyarakat di sana. Sepanjang yang dapat diamati, ada 3 bentuk sastra Melayu Riau yang paling dominan, sehingga ditemui pada semua kabupaten yang ada di Provinsi Riau ini. Yang pertama ada mantra, pantun, dan syair. Jadi, saya akan menjelaskan ketiga sastra Melayu Riau yang sering dipakai di Provinsi Riau. Yang pertama ada mantra. Jadi mantra ini diyakini sebagai ucapan yang memiliki daya magis atau memiliki sihir, semacam sihir atau ada ilmunya. Jadi digunakan sebagai pelangkah, penjaga diri, penjaga harta benda, penyampai maksud, permohonan atau pengharapan untuk permainan rakyat, termasuk olahraga, termasuk permainan rakyat olahraga. Jadi istilah mantra ini merupakan permohonan. Istilah mantra ini merupakan sebutan yang paling umum dipakai. Sebutan lain dari istilah ini ialah serapah, jampi, tawar, tangkal, cuca, dan oja. Jadi di alam Melayu ini mantra sudah ada dan dikenal sejak manusia purba dan merupakan salah satu sari puisi tradisional. Mantra dianggap memiliki karakteristik yang khas apabila dibandingkan dengan jenis puisi tradisional yang lainnya. Disebutkan pula mantra ini tidak bisa digunakan oleh semua orang karena pada saat menuturkan mantra ini ada persyaratan yang harus dipenuhi dari si pembaca mantra. Orang-orang yang biasanya yang membaca mantra ini disebut dengan pawang, dukun, atau bomo. Mereka dipandang sebagai orang yang memiliki kelebihan dan dipercaya untuk membantu anggota masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Selanjutnya ada pantun. Nah, pantun ini sering dijumpai pada saat acara-acara Melayu seperti acara pernikahan, acara-acara formal, seperti pembukaan suatu acara. Jadi di sini saya akan menjelaskan pantun yang digunakan masyarakat Melayu Riau. Jadi di dalam makna umum, pantun berarti umpama laksana, sama maknanya dengan peribahasa. Sebagai misalnya dalam peribahasa, kami sepantun telur itik, kasihan ayam maka menjadi. Jadi dalam hikayat Hang Tuah terdapat peribahasa seperti kata pantun Melayu, rosak bawang ditimba jambaknya. Sebagai istilah puisi, pantun mengandung makna tersusun, teratur dalam susunan yang baik dan indah. Makna ini sama dengan kata pantun dalam bahasa Jawa kuno, yaitu pari, kependekan dari peribahasa. Jadi pantun ini juga merupakan bentuk puisi yang tertua dalam tradisi budaya Melayu Riau. Selain mantra, pantun juga menggambarkan jiwa dan pribadi bangsa Melayu dan sudut keindahan bahasa. Hampir semua suku bangsa di alam Melayu mempunyai bentuk pantun sendiri-sendiri. Jadi sebagai puisi lisan tidak diketahui kapan pantun mulai dikenal. Namun, kata pantun sebagai istilah untuk suatu bentuk puisi yang khas telah ditemui dalam manuskrip Melayu termasuk Sulalatus Salatin atau sejarah Melayu yang dikarang pada tahun 1612. Jadi, pantun ini sudah ada sejak lama, sama seperti mantra. Dalam genre puisi, pantun tergolong sebagai puisi terikat yang mempunyai peraturan dan struktur tertentu. Pada umumnya, bait-bait pantun terdiri atas 4 baris. Bunyi akhir dari keempat baris, kalimat yang membentuk pantun mengikuti pola persajakan yang disebut ABAB. Jadi, pada pola ABAB ini, 2 baris pertama merupakan sampiran dan 2 baris berikutnya ialah isi dari
pantun itu sendiri. Tetapi pada umumnya jumlah suku kata pantun ini berbeda-beda dan bervariasi. Jumlah suku katanya itu dari 8 hingga 13 suku kata, tetapi pada umumnya jumlahnya itu berkisar antara 9 sampai 10 suku kata. Terdapat juga variasi lain yang tiap barisnya terdiri dari 2 baris, 6, 8, 10, dan seterusnya dalam serangkap dan skema rima A seperti syair. Selanjutnya yang terakhir ada syair. Jadi syair ini merupakan puisi Melayu yang tersusun dari 4 baris. Kalimatnya itu bersajak A. Biasanya dinyanyikan dengan irama khas berisikan hikayat, cerita dan nasihat-nasihat untuk kebaikan akhlak dan budi pekerti serta pelajaran-pelajaran agama. Beberapa syair yang terkenal misalnya syair Ikan Tubuh dan syair Siti Zubaidah. Baiklah, sekian materi pada pertemuan kali ini. Jangan lupa mengerjakan soal di psikologi dan membaca modul yang telah diunggah di psikologi. Akhir kata saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.